Shalom Aksen, kembali lagi di Active Podcast episode ke-9 bersama aku Caroline. Dan hari ini pas banget adalah Hari Guru, yaitu tanggal 25 November. Nah, untuk Hari Guru hari ini, Active Podcast mengundang bintang tamu yaitu guru-guru legend di Aksen. Boleh perkenalan diri dulu Bapak Ibu? Halo Aksen, saya Ibu Herda, mengajar matematika di Aksen. Dan Bapak? Saya ini dari Semak 7 ya, itu di olahraga ya, pelajaran olahraga itu tahun 2002 ya kalau nggak salah. Oh, berarti kalau Pak Ruspin itu udah mengajar dari tahun 2002 ya Pak, di sini, di Semak 7? Ya, sebelumnya itu memang saya waktu itu sudah mengajar di SD dulu kan ya. Baru di SD sini Pak, yang di Cipinang juga. SDK 4 ya namanya. Iya Pak, SDK 4. Saya bergabung lah sama senior saya nih, satu nih ya, dengan Bu Herda nih. Gitu, kalau Bu Herda sejak kapan Bu? Kalau saya mengajar di Semak 7 sejak sekolah ini berdiri tahun 2001. Ya, waktu itu kita masih numpang di gedung SMP K5 karena gedung ini belum dibangun. Udah lama banget ya Bapak Ibu. Puji Tuhan sudah 23 tahun ya, 23 tahun. Saya aja lahirnya 2008. Paling siswa yang paling tua di sini 2000 berapa ya? 2006 kayaknya. Mungkin. Wah, berarti udah lebih tua dari kita semua ya kalau bisa dibilang. Tapi selama berapa tadi 23 tahun di Semak 7 mengajar, apa sih Bu kesulitan atau mungkin tantangannya sebagai guru gitu? Kalau kesulitan atau tantangan sih apa ya, paling ya di mana kita menghadapi anak-anak remaja yang beda generasi dengan kita pasti. Terus kadang-kadang yang menjadi kesulitan bagaimana membuat anak itu mengerti atau memahami apa yang kita ajarkan. Ya, kemudian yang kedua membangun kesadaran anak-anak, sebenarnya membangun anak-anak bagaimana mereka menyadari dirinya bahwa mereka harus menjadi remaja-remaja yang bertanggung jawab, menjadi remaja-remaja yang disiplin, menjadi remaja-remaja yang berkarakter baik, gitu. Itu sih yang menjadi kesulitannya kalau dibilang itu kesulitan. Gitu. Tapi kan kembali lagi bahwa memang namanya pendidikan itulah tugas kita kan gitu kan. Jadi nggak boleh juga menganggap itu sebagai kesulitan. Gitu sih sebenarnya. Kalau dari Bapak apa tantangannya gitu dari jadi guru? Ya itu seperti yang kebanyakan itu kayak anak-anak itu, anak-anak namanya juga anak remaja itu ya, suka nakal gitu ya. Dan buat saya itu yang biasa lah ya, tapi kita harus juga buat mereka menjadi anak yang bagus, menjadi rulesnya itu harus bagus ya, jadi seperti itu. Tapi kalau buat saya itu ya, untuk dukanya buat saya sih sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya di yang dulu-dulunya gitu ya. Kenapa saya lihat sukanya anak-anak itu kalau lihat sama ya, sama mungkin saya sama Bu Herda sama saya itu kan sama guru yang sama lah ya. Jadi kita pengajar yang baik, kita ini kemudian kita juga pengajar yang selalu menjadi guru, menjadi kalian menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab pastinya. Seperti itu, dan disiplin iya benar. Nomornya seperti itu. Dan pastinya tadi kalau kesulitannya pasti ada dong anak-anak yang bandel. Bisa ada gak sih apa pengalaman yang bisa diceritain tentang misalnya anak-anak yang bandel atau nakal yang bikin Bapak Ibu kesel banget? Terparahnya tuh mereka pernah ngapain Pak Bu? Ya banyak sih ya, tapi itu juga ada anak yang nggak mungkin lah dikasih tahu lah ya. Iya Pak. Tapi
kalau saya lihat anak-anak yang kalau anak-anak jadi kesel gitu, buat saya sih biasa aja sih ya. Namanya juga anak-anak ya. Yang remaja seperti itu buat saya ya harus di apa ya namanya dimaklumin ya Pak. Dimaklumi ya. Jadi emang karena kita juga masih remaja dong Pak, meskipun ada yang nakal-nakal dimaklumin. Dalam rulesnya atau aturannya yang baik. Gitu. Kalau gitu Pak atau Ibu, selama jadi guru itu kan pasti sulit dan gak mudah seperti yang Bapak bilang tadi tentang kesulitannya, tantangannya. Apa sih yang bikin Bapak Ibu tuh tetap termotivasi menjadi guru di Semak 7 ini? Yang pertama gini, bahwa guru itu memang udah pilihan ya. Iya. Ya. Menjadi guru itu pilihan. Dan untuk saat ini saya sangat menikmati keberadaan saya sebagai guru. Ya. Kemudian kok masih bertahan sulit, apalagi zaman sekarang ya. Kita itu generasi sekarang itu kan jauh banget dengan generasi kita ketika kita ngajar 20 tahun yang lalu. Anak-anaknya jauh banget beda. Ya kan ya, jauh banget beda. Tapi itu saya bilang, ketika kita sudah menikmati bahwa inilah passion kita harus bertahan di situ. Gitu. Kemudian apa ya? Anak-anak seperti apa gitu, kenakalan anak-anak ya saya pikir memang fasenya di situ ya. Gitu. Fasenya kan di situ, anak itu dari kecil masih turut orang tua, masih bisa dibilangin. Tapi ketika dia masuk usia-usia SMA, mulai mencari jati diri, dia akan mencoba hal-hal yang berbeda, yang di luar itu. Tapi kalau buat kita pribadi kan, disitulah seninya gitu kan. Kita bisa melihat mereka mencoba hal-hal yang baru. Tetapi tugas kita sebagai guru kan mengarahkan. Ya, jadi saya sebenarnya tidak setuju kalau dibilang anak-anak itu nakal. Ya, nakal saya kurang setuju kalau dibilang anak-anak nakal. Tapi memang anak-anak remaja itu memang begitu. Karena masih dalam fase ya Bu. Fasenya di situ mencari jati diri, dan pada saatnya nanti kan ada kok mereka bisa mencari, ketika mereka sudah mencapai kedewasaan mereka bisa kok mengakhiri itu semua. Nah, cuma saya bilang di fase tadi mencoba-coba itu harus ada kita sebagai guru yang mengontrol mereka supaya nggak bablas gitu sih. Jadi kalau saya sih sangat menikmati sekali jadi guru. Sekalipun tadi ada banyak tantangannya, apalagi sekarang kan saya bilang tadi 20 tahun yang lalu dengan sekarang anaknya jauh berbeda gitu ya. Tapi ya saya nikmati aja. Berarti meskipun ada tantangan tapi itu nggak menghambat motivasi Ibu menjadi guru. Iya, mengajar gitu. Nah, tadi kan udah kesulitan atau dukanya. Kalau gitu ada nggak sih Pak Ibu sukanya yang kayak bikin Bapak Ibu bangga? Pengalaman dari murid-murid gitu yang bikin Bapak Ibu bangga atau jadi seneng banget belajar mengajar di sini? Iya. Kalau dibilang suka, kalau ditanya suka duka menjadi guru pasti banyakkan sukanya ya. Sukanya. Saya suka bilang ini, jadi guru itu enak gitu. Kenapa? Kita hadapin anak-anak yang bisa bikin kita tertawa, iya kan ya? Nggak ngadapin benda mati gitu. Nah, kalau pengalaman sebagai guru yang bisa membanggakan. Ya, buat saya sebagai guru, saya akan bangga sekali ketika melihat murid-murid yang saya ajar itu berhasil. Ya, berhasil gitu loh. Ketika melihat contoh misalnya kayak sekarang kan Semak 7 ini kan sudah meluluskan lulusan pertama itu 2004. Iya, ada 2004 alumni kita yang angkatan pertama aja sekarang udah 38, 37 umurnya. Ya, ketika kita melihat mereka udah sukses, kita kadang-kadang bisa mereka lihat di TV, oh ini murid saya ya gitu. Ini hasil didikan saya ya gitu ya. Walaupun pasti bukan saya sendiri dong ya. Hasil didikan kami, aksen. Itu kebanggaannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi bangganya luar biasa. Kemudian kalau misalnya kita bangganya sukanya di sekolah, bangga nggak sih melihat anak-anak sekarang gitu kan? Yang masih di sekolah ya bangga juga. Ya, ketika kita dari tidak tahu kemudian kita kasih tahu menjadi tahu, itu juga bangga. Ketika kita kasih tahu, oh ini nggak bagus loh, harus berubah loh. Ketika dia melihat perubahan sekecil apapun, itu membuat kita bangga juga sebagai guru. Artinya pendidikan atau didikan kita itu membuahkan hasil kan gitu kan. Kebanggaan kami hanya seorang guru itu hanya itu sih menurut saya, ketika melihat murid-muridnya, anak didik yang pernah diajar berhasil, ya, sukses, menjadi anak-anak yang baik, ya kan.
anak-anak yang baik, jangan kita lulus nanti kita dengar berita yang nggak benar gitu kan. Iya. Itu sih kebanggaan kami sebagai guru. Berarti titik bangganya itu di kalau misalnya anak-anak tuh udah mencapai cita-cita mereka, hasil apa ya, sukses standarnya menurut mereka juga itu kan, Bu. Kalau saya sih ya, Iya, Pak Musmin ada yang berbeda. Mungkin ini kebanggaan, ini maksudnya ini kayak suatu yang kebanggaan buat saya ya. Contohnya begini nih, ini bukan contoh, nih beneran gitu ya. Itu siswa saya itu dulu kalau di pelajaran olahraga pasti dia selalu ikut sama saya, ya kan? Sampai seperti dia asisten dia. Oh. Iya, ya. Dia minta sama guru saya, Pak, boleh nggak kalau saya jadi asisten Bapak? Nah, memang dia dulu itu ya, dulu itu kan pengalaman saya kan di Liga Basket Indonesia ya. Oh, Bapak pernah di Iya, Liga ya Basket? kan, jadi kan saya kan sering di TV gitu kan, di TV gitu. Jadi anak-anak tuh sering nonton Pak RG tuh, lihat, terus dia tuh jadi pengen gitu ya jadi guru. Ternyata biar kamu tahu ya, anak itu ternyata itu jadi guru olahraga. Wow. Iya, sekarang di Penabur. Iya. Ya, itu namanya siapa? Enrico. Enrico Siahaan. Tapi yang pertama saya sebenarnya bangga juga anak tersebut. Dia sebenarnya pengen jadi pelatih sepak bola di Manchester United. Pengennya dia. Tapi ternyata itu ada satu lagi udah jadi pemain nasional basket. Wow. Akhirnya jadi tidak bisa karena dia harus disuruh belajar di ITB. Ya itulah ya. Tapi saya bisa jadi ke anak-anak tuh saya jadi bangga lah untuk mereka ya. Jadi senang mereka menjadi role model ya. Role model, buat iya, kami benar, Pak. berdua gitu ya. Juga suka dengan kami gitu ya. Dan senang juga gitu sama mereka. Keren sih Pak, tadi anaknya murid Bapak yang tadinya kepengennya jadi asisten guru karena sebagai Bapak role modelnya dia gitu. Terus sekarang bisa jadi guru beneran gitu di BPK Penabur juga lagi. Iya, Mas. benar. Ya. Tadi saya dengar Bapak juga pernah ada di Liga Basket, itu jadi pelatih Pak? Oh, saya dulu memang jadi pelatih di Aspak dulu ya. Oh. Di Liga Basket Nasional dulu ya. Keren banget Pak. Iya, seperti itu. Makanya mereka ya itu juga membuat saya itu anak-anak tuh respect ya. Iya Pak. Sama seperti Bu Herda juga tuh karena disiplin. Jadi anak-anak tuh respect gitu ya. Seperti itu. Saya juga dengar sih Pak dari teman-teman saya yang ikut basket, katanya suka banget kok diajarin basket sama Pak Ruspin gitu. Sama kalau misalnya pengen diajar matematika Ibu, katanya ngerti deh kalau sama Bu Herda, penjelasannya bagus gitu-gitu. Nah, kan Bapak Ibu guru tuh udah jadi legend ya kira-kira di Aksen, udah 23 tahun, itu udah waktu yang sangat lama. Apa sih pandangan Bapak Ibu mengenai Semak 7 ini? Kenapa bisa betah banget di Aksen sampai 23 tahun? Kalau saya pribadi ya, karena kenapa saya betah di Aksen gitu ya. Yang pertama gini, saya ada di Semak 7 semenjak Semak 7 ini berdiri. Jadi kami dari mulai numpang, kemudian pindahan ke sini udah kayak pindah rumah gitu ya. Kemudian awal-awal sekolah ini banjir sampai berminggu-minggu kerendam. Kita nyuci semua peralatan lab gitu ya. Nyuci sendiri tuh di kolam di bawah kolam ikan itu karena kan mati air. Gitu ya. Jadi rasa rasa kepemilikan dengan Semak 7 itu, rasa cintanya saya dengan Semak 7 itu luar biasa. Karena momen-momen berharganya juga kan ya Bu. Jadi dari awal jadi saya tahu persis
bagaimana perjalanan Semak 7 dari mulai ada, belum dibangun ini kita nebeng, anak-anaknya cuma 4 kelas, kemudian bagaimana kita membentuk dari awal. Dulu kan awal-awal ya nggak ada seleksi segala macam, kita kasih matrikulasi setiap hari. Bagaimana kita berjuang membuat di Semak 7 ini tidak ada senioritas gitu ya. Kemudian bagaimana kita berjuang membuat zaman dulu kegiatan yang IT camp, ke affection, sekarang Fortalation yang jadi ikonnya Semak 7 gitu ya. Itu ngalamin banget gitu ya. Jadi saya dari 2001 itu sampai dengan sekarang 2002 ya luar biasa ya, saya mengerti banget setiap stepnya Semak 7 itu dari sini. Karakter anaknya juga begitu. Angkatan pertama seperti ini, angkatan kedua seperti ini. Bahkan karakter orang tuanya hafal gitu ya. Jadi tahu orang tuanya, kalau orang tua di Semak 7 itu begini gitu ya. Jadi saya pikir apa ya, kenapa saya bertahan di Semak 7? Saya cinta dengan Semak 7. Kenapa Semak 7 tetap seperti sekarang dari dulu, dari 4 kelas sekarang 18 kelas gitu ya. Karena memang dari awal membentuk tahun kedua Semak 7 ya, tahun pertama, tahun kedua kita udah zaman dulu UN ya, kita udah peringkat 5 di DKI loh. IPAN-nya gitu ya. Jadi kita awal-awal itu semua lomba kita ikuti supaya sekolah kita dikenal orang. Lomba. Jadi karena gurunya kami sehari cuma ada 6, kami lah yang bolak-balik ngantar-ngantar lomba gitu ya, kemana-mana ngantar lomba. Sampai akhirnya ya juara sampai akhirnya Semak 7 dikenal orang. Jadi saya pikir nama Semak 7 di luar mungkin sudah dikenal orang ya, bukan hanya akademiknya. Ya. Tapi menurut saya gini, Semak 7 juga ada poin plus yang ketika sentuhan kepada anak-anak itu dapat ya. Jadi kita itu enggak hanya kasih akademik, tapi anak-anak juga kita dampingi. Pendampingan kepada anak-anak gitu ya. Kemudian kalau yang sekarang mungkin ya ada di kegiatan mentor base-nya jalan seperti di KTB dan seterusnya gitu ya. Non akademiknya juga jalan, kita ikutin lomba di mana-mana dan beberapa kali kita juara gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kenapa saya betah di Semak 7? Karena saya cinta dengan Semak 7. Kenapa Semak 7 terus besar? Muridnya itu nggak pernah turun gitu ya, bahkan naik gitu ya. Karena Semak 7 memang sekolah bagus gitu lah, berprestasi bukan hanya akademik ya. Dan saya percaya karena Semak 7 berprestasi, makanya orang tua juga percaya untuk mempercayakan anaknya untuk kita didik gitu sih kalau saya. Tapi keren banget loh dedikasi ibu tadi, yang momen-momen apa ya, dari banjir sampai nyuci di sendiri. kolam itu pengalaman yang mungkin pas dirasain pada saat itu kayak kesel lagi nyuci di kolam. Nggak ada air kan. Tapi kalau diingat-ingat jadi momen berharga juga kan ya Bu. Dan Bapak Ibu jadi sebenarnya ikut membangun Semak 7 ini udah sampai 23 tahun. Nah, dedikasi Bapak Ibu saya apresiasi banget sih. Nah, terakhir pasti alumni Aksen dan anak-anak Semak 7 ini pasti banyak dong yang nonton podcast kali ini karena ada guru legend kita. Jadi apa sih pesan atau harapan gitu ke alumni dan juga anak-anak Semak 7 yang ada di sini? Ya, kalau saya ya apa ya, ini kita berdua ini di alumni yang pertama nih, ada di grupnya nih, ada nih. Ya. Ini salah satunya nih. Alumni angkatan pertama, Pak. Iya, kita masih ada di grup WA. Di grup WA juga ada, gitu ya. Ya, saya sih cuman pengennya tuh bisa menjadi apa? Jadi apa ya? Jadi buat anak-anak itu ya, anak-anak kalian tuh, maksud saya siswa-siswa yang sekarang itu bisa jadi teladan lah untuk dari alumni lah ya, untuk kalian yang masih di Semak 7 gitu ya. Saya juga ini kayak ini ya, muter-muter dikit ya, sedikit ya, karena saya juga berterima kasih gitu ya untuk alumni, apalagi yang selalu ingat gitu ya, di mana saya waktu sakit waktu itu mereka yang dokter Andi Semak 7 alumni satu itu iya yang membuat akupuntur buat saya. Jadi dia itu yang
apa namanya, Terapi. mengurus, jadi mengurus ya, mengurus sehingga saya bisa pulih ya sekarang. Jadi terima kasih juga, sampai juga anak-anak beberapa juga mendukung alumni, dan saya berharap mereka menjadi apa ya, menjadi legenda juga di alumni SMAK 7 untuk anak-anak siswa yang sekarang ini. Iya, Pak. Gitu. Dan mudah-mudahan sih Tuhan Yesus gitu ya selalu memberkati. Amin, amin. Kalau dari Ibu Herda? Kalau saya untuk alumni SMAK 7 yang pertama gini, saya berterima kasih untuk semua alumni SMAK 7 ya, dari angkatan pertama sampai dengan yang terakhir lulus. Karena dengan keberadaan alumni lah juga nama SMAK 7 ini besar. Iya. Karena orang melihat alumni SMAK 7 sudah berhasil, maka kepercayaan orang-orang juga menyekolahkan anak di SMAK 7 besar. Yang kedua, saya juga berterima kasih untuk alumni SMAK 7 yang terus mendukung program SMAK 7. Ya, ketika kita minta mereka mengajar, alumni mengajar, kita minta mereka di Baksos, kita minta mereka di Career Day, mereka akan dengan sukacita untuk datang, ya. Jadi pesan saya untuk alumni sih ya, sukses untuk semua alumni SMAK 7. Kemudian jangan pernah lupa dengan SMAK 7, ya. Teruslah misalnya menjadi berkat dimanapun berada, terlebih lagi untuk SMAK 7. Artinya gini, keberlangsungan SMAK 7 ini juga tergantung dengan alumninya, ya. Iya. Mungkin jadi ketika nanti next ada acara-acara SMAK 7, kami mohon untuk alumni juga bisa mendukung kami, gitu ya. Bisa mendukung gitu loh. Jadi teruslah, selama ini sih mendukung, tapi teruslah terlibat, teruslah berpartisipasi dengan SMAK 7. Dukunglah terus SMAK 7 ini untuk tetap maju dan maju lagi. Ya, kemudian kalau untuk anak-anak SMAK 7 yang sekarang, ya apa ya, masa-masanya berbeda ya, remaja-remaja sekarang berbeda ya, remaja yang udah digedein sama gadget, udah gen apa kalian, saya nggak tahu, strawberry atau Gen apa? Gen Z, Iya. generasi sandwich Iya. sama generasi strawberry. Iya. Ada banyak. Iya kan? Nah itu untuk anak-anak sekarang saya tetap mengingatkan gini kan, boleh kita mengikuti teknologi gitu ya, tapi tetaplah fokus dengan tujuan, ya belajarlah yang benar, gitu kan. Kemudian maulah untuk diajar. Maksudnya belajar itu kan nggak sebelajar ya teori ya gitu. Kalau menurut saya gini, pendidikan itu harus mau belajar dan diajar. Iya. Ada banyak orang belajar tapi nggak mau diajar, nggak mau dididik gitu ya. Jadi untuk anak-anak SMAK 7 yang masih bersekolah di sini, maulah belajar dan maulah diajar. Belajar itu kan ya akademik gitu kan ya, tapi diajar itu memang harus mau dibentuk. Karena untuk hari-hari ke depan, percaya atau tidak bahwa kehidupan yang kalian alami ke depan ini kan semakin sulit. Jadi udah nggak bisa lagi hanya mengandalkan ini, tapi juga ini, ya kan ya. Jadi harapan saya sih maulah belajar. Belajarlah yang tekun supaya akademikmu bagus, maulah juga diajar menjadi anak-anak yang berkarakter. Kami rindu bahwa anak-anak SMAK 7 ini bisa lulus menjadi seperti harapannya penabur, best gitu ya, generasi yang berkarakter best gitu kan ya. Jadi kita pengen kalian itu yang tangguh. Terlebih anak-anak sekarang, kita pengen sebenarnya anak-anak SMAK 7 itu menjadi anak-anak yang benar-benar menaruh harapan dan pengharapannya sama Tuhan. Jadi percayakan sepenuhnya hidupnya sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Seperti tadi saya bilang, hari-hari ke depan ini sulit. 5 tahun lagi kamu lulus kuliah, saingannya terlalu banyak, tantangannya banyak. Kalau kalian nggak disiapkan dari sekarang, kalian nggak akan mampu bersaing ya. Itu sih harapan saya. Dan saya percaya gini, ketika ini kita terus doakan gitu ya, supaya anak-anak yang kita ajar sekarang di SMAK 7 itu bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, dan suatu saat nanti 5 atau mungkin 6 tahun ke depan kami akan melihat bahwa anak yang kami ajar sekarang menjadi anak-anak yang berhasil. Amin. Dan itu akan menambah kebanggaan kami. Iya. Mungkin pada saat itu saya udah pensiun, 6 tahun lagi saya pensiun loh. Mungkin pada saat itu saya udah pensiun, tapi ketika saya tahu, oh ini anaknya keren nih, dulu murid saya ini gitu ya, itu kebanggaan tersendiri ya. Itu sih kalau saya.
Nah, berarti untuk alumni pokoknya jangan lupain SMAK 7, ikut juga mendukung kegiatan-kegiatan di SMAK 7 ini. Iya dong. Iya kan? Iya. Dan untuk siswa SMAK 7 jangan lupa untuk mau belajar dan juga mau dididik menjadi karakter BEST, BEST itu kan, Bu. Nah, kayaknya segitu aja podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya terima kasih dan juga selamat Hari Guru buat Bapak Ibu. Pas banget hari ini 25 November. Dan itu aja untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga share video ini ke seluruh teman-teman dan keluarga kalian. Bye-bye. Bye. Thank you.